Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku sekalian? Pencinta tanaman, pencinta kapulaga, kapulaga lokal, hibrida dan India. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan konten membahas tentang media tanam yang dipergunakan untuk menanam kapulaga berbagai jenis ya, mau lokal, hibrida dan India. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membuat tutorial seperti ini, yang pertama saya ingin membagikan pengalaman kepada teman-teman sekalian bahwa dengan kondisi budget atau keuangan yang terbatas dan minim, kita bisa memperbanyak bibit kapulaga yang nantinya bisa kita duplikasi untuk menjadikan anakan atau bibit yang lebih banyak lagi. Khususnya apalagi saya menyebut saya adalah petani urban, yang dimana lokasi saya ini ada bertempat di Jakarta. Jadi teman-teman tahu sendiri, lingkungan Jakarta ini adalah kawasan pemukiman yang otomatis pasti lahannya terbatas dan amat sangat sempit. Nah, saya mempunyai lahan itu di daerah Hambalang, tepatnya di dekat Sentul, Bogor. Dan ketika saya menanam langsung, itu otomatis tidak terlalu intensif ketimbang saya mengkarantina atau menduplikasi bibit yang saya punya di rumah. Nah, inilah salah satu cara saya untuk memperbanyak anakan dan nantinya saya akan tanam di lahan. Jadi wadah yang saya pakai di rumah ini adalah medianya itu polybag, dan media tanamnya nanti kita ulas bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang media tanam yang cocok untuk penanaman bibit kapulaga supaya banyak tunasnya di media polybag, alangkah baiknya teman-teman bisa menombol klik subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan dengan keringanan tangan teman-teman semua itu bisa menambah amal ibadah, menambah rezeki, pahala, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Selanjutnya mari kita saksikan penjelasan berikut. Nah, inilah dia teman-teman, persisnya di belakang saya adalah media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam bibit kapulaga, dan tujuannya adalah perbanyakan tunas. Jadi secara logika teman-teman juga bisa memprediksi bahwa sengaja saya buat media tanam ini agar kaya akan nutrisi. Jadi memang saya perlakukan bibit kapulaga ini karena memang khususnya bibit kapulaga India ya, memang agak mahal bibitnya. Maka saya bertujuan untuk memperbanyak bibit tersebut, tetapi dengan syarat media tanam yang kita gunakan adalah media yang kaya akan nutrisi. Nah, nutrisi apa yang terkandung di dalam tanah atau media yang kita gunakan untuk menanam bibit kapulaga, dan komponen-komponen apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita langsung ke media tanamnya. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah media tanam yang saya gunakan untuk sebagai media tanam bibit kapulaga. Adapun komponen-komponennya, yang pertama adalah ini teman-teman. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan ini. Ini bahan wajib yang digunakan untuk menanam mau apapun jenis tanamannya. Apa ini teman-teman? Ini adalah kohe kambing atau kotoran domba. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini saya menggunakan sekam mentah. Sekam mentah ini bertujuan untuk
menghindari penguapan dan penyerapan air yang cukup banyak pada sekam mentah. Jadi dengan kondisi tanaman tidak disiram sampai 3 hari pun itu tidak masalah, karena sekam mentah ini sifatnya apabila dia sudah jenuh dengan air, dia akan menyimpan air. Selanjutnya apa? Nah, ini selanjutnya kemarin saya dapat bahan yang mungkin teman-teman jarang temui, kecuali di kawasannya itu ada pembudidayanya ya teman-teman ya. Ini kayak gini-gini nih. Ini namanya limbah backlog teman-teman. Limbah backlog itu apa? Limbah dari hasil budidaya jamur. Nah, ini dia. Ini juga kayak akan nutrisi teman-teman. Jadi kalau misalkan di sekitar rumah teman-teman itu ada apa namanya, ada pembudidaya jamur, nah itu beruntung, berarti limbah dari backlognya bisa kita gunakan untuk media tanam. Selanjutnya apalagi, ada yang disebut dengan sekam mentah, sekam arang sekam ya teman-teman ya, yang jelas bentuknya warnanya hitam. Tujuannya apa? Arang sekam ini berfungsi sebagai unsur karbon, kaya akan karbon. Terus apalagi ya? Selanjutnya kohe, arang sekam. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Ini sengaja saya tumpuk limbah cangkang telur ya. Tapi sebelumnya di sini sudah saya gunakan juga nih teman-teman nih. Di media ini sudah saya campur dengan cangkang telur nih. Udah saya pecahkan kayak begini nih. Ini cangkang telur. Nah, apa sih maksud dan tujuan saya menambah media tanam ini dengan cangkang telur? Tujuannya adalah cangkang telur ini kaya akan kalsium. Kalsiumnya itu bisa mencapai 98%. Nah, fungsi dari kalsium ini adalah untuk merangsang pertumbuhan. Jadi bisa tanaman kita terhindar dari kerdil, selanjutnya gagal berbuah, atau misalkan bunganya gampang rontok. Nah, ini adalah salah satu indikasi tanaman yang terindikasi bahwa dia kekurangan kalsium. Nah, karena cangkang telur ini susah untuk diurai, makanya saya langsung menggunakannya di dalam fermentasi tanaman atau fermentasi media tanam saya, supaya dia terurai berbarengan dengan fermentasi media tanam. Oke, jadi diharapkan sembari difermentasi ini sembari terurai. Walaupun memang sesuai dengan apa yang saya tahu ya dari berbagai macam literatur dan media ini, cangkang telur ini emang agak sukar terurai, sehingga perlu adanya treatment, entah itu dicairkan atau dijadi bubuk. Nah, ini upaya saya supaya minimal cangkang telur ini ada dampaknya di media tanam saya, sehingga media tanam saya kaya akan kalsium. Nah, selanjutnya juga saya menggunakan komposisi tanah. Ya tanah ya teman-teman ya, biasalah. Otomatis kita pakai tanah juga. Nah, dari media tanam ini saya berharap bahwa di media kita ini mendapatkan komposisi zat-zat unsur hara makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium ya teman-teman ya. Jadi saya jamin kalau misalkan menggunakan media dengan komposisi ini, jadi
rimpang atau tunas yang diharapkan itu bisa tumbuh lebih cepat dan banyak teman-teman. Nah setelah itu kita akan perbanyak lagi supaya kita yang tadinya cuman punya bibit 100 atau punya bibit 10, karena satu tunas itu menghasilkan 3-5, kita bisa pecah-pecah ya. Jadi tinggal dihitung aja, kalau punya bibit 10 bertunas 3 atau 5 lah, berarti kita sudah mempunyai bibit 50. Nah ini bisa diduplikasi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat artinya sekitar 2 minggu sampai sebulan. Itu sudah bisa menghasilkan anakan 3-5. Nah, satu lagi teman-teman yang unik di sini ada dedaunan nih. Nah, mungkin teman-teman ini mengiranya kompos ya. Tapi bukan teman-teman. Ini adalah daun daun sirsak ya. Daun sirsak ini berfungsi sebagai pestisida alami. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan ini, insya Allah dalam waktu jangka yang panjang ini hama, penyakit dan sebagainya ini enggan masuk ke dalam media tanam kita, karena di dalamnya ada daun sirsak yang berfungsi sebagai pestisida alami atau pestisida nabati. Nah itu dia teman-teman, media tanam yang saya persiapkan untuk menanam bibit kapulaga, baik kapulaga India, hibrida atau lokal. Tapi saya prioritaskan media ini saya tanam untuk memperbanyak bibit kapulaga India, supaya ya lumayan di luaran sana bibit kapulaga India itu sekitar 25-35 ribu per batang. Nah kalau kita bisa menghemat, taruhlah misalkan dalam sebulan ini dia bertunas bisa 5, nah otomatis bisa kita pecah-pecah lagi tuh. Yang gede bisa kita tanam di lahan, nah yang kecil-kecil kita rawat lagi dalam waktu sebulan, tambah lagi 3 atau 5. Nah itu kan terduplikasi dengan baik, dengan banyak. Otomatis lahan yang kita miliki luas, dengan cara seperti itu penuh dengan sendirinya teman-teman. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.